Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Sandi Ibrahim Said, Manajemen Paralel 2. Saya Cedita Ade Praga dari kelas Manajemen Paralel 2. Saya Abdul Gofur Febriansyah dari kelas Manajemen Paralel 2. Kami yang ingin membahas tentang metode penyusutan depresiasi, aset tetap, dan contoh soalnya. Yang pertama, pengertian penyusutan. Pengertian depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi menurut ilmu adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penerapan depresiasi akan memengaruhi laporan keuangan termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Metode yang paling mudah dan paling sering digunakan untuk menghitung penyusutan adalah metode penyusutan garis lurus. Depresiasi merupakan penurunan dalam nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Depresiasi adalah biaya non-kas yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Selanjutnya, ketentuan properti yang dapat didepresiasi adalah: 1. Harus digunakan dalam usaha atau dipertahankan untuk menghasilkan pendapat. 2. Harus mempunyai umur manfaat. 3. Sesuatu yang digunakan sampai habis, mengalami kerusakan atau kehancuran, usang atau mengalami pengurangan nilai dari nilai asalnya. 4. Bukan inventaris, persediaan atau stok penjualan atau properti investasi. Properti yang dapat didepresiasi dikelompokkan menjadi: A. Nyata, dapat dilihat atau dipegang, yang terdiri dari properti personal properti seperti mesin-mesin, kendaraan, peralatan, furnitur, dan item-item yang sejenis. B. Tidak nyata atau intangible, properti personal seperti hak cipta, paten, atau franchise. Selanjutnya ada faktor-faktor perhitungan penyusutan. Depresiasi periodik didasarkan pada 3 faktor, yaitu: yang pertama ada harga perolehan, yang kedua nilai residu, yang ketiga ada masa manfaat. Harga perolehan adalah nilai suatu aktiva tetap yang dihitung dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut dapat digunakan untuk operasional perusahaan. Suatu aktiva tetap tidak dapat dicatat atau diakui dalam catatan akuntansi perusahaan jika aktiva tetap tersebut belum ada atau tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Lalu yang terakhir ada nilai residu, adalah taksiran nilai tunai aktiva pada masa aktif, manfaat aktiva. Lalu masa manfaat adalah jangka waktu pemakaian aktiva yang diharapkan oleh perusahaan untuk operasi normal perusahaan. Yang kedua, jenis-jenis metode pencatatan dan pelaporan depresiasi. Metode-metode penyusutan, penyajian, penyusutan aset tetap dilaporkan keuangan. Depresiasi atau penyusutan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama, garis lurus. Yang kedua, saldo menurun. Yang ketiga, jumlah angka-angka tahun. Yang keempat, satuan kegiatan atau berdasarkan penggunaan. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line. Metode penyusutan garis lurus mengalokasikan biaya penyusutan periodik yang sama sepanjang masa pemakaian aktiva. Rumusnya, biaya depresiasi per tahun sama dengan nilai perolehan kurang nilai sisa dibagi taksiran usia. Contoh soal 1. Contoh soalnya, nilai perolehan mobil perusahaan adalah sebesar 100 juta rupiah. Mobil tersebut dapat digunakan selama 5 tahun. Nilai residu mobil tersebut pada akhir tahun kelima adalah sebesar 10 juta. Pertanyaannya, berapa biaya depresiasi yang dibebankan setiap tahun untuk mobil ini? Jawabannya, rumusnya yang pertama, nilai perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran usia, yaitu nilai perolehannya itu yang 100 juta rupiah, nilai usianya 10 juta, taksiran usianya itu 5 tahun. Jadi 100 juta dikurang 10 juta dibagi 5 tahun, hasilnya adalah 18 juta. Dengan menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutan yang harus dibebankan untuk mobil setiap tahun sebesar 18 juta rupiah.
Sekian penjelasan dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.